Selamat datang di Bisikan Horor, tempat di mana kenyataan menjadi kabur dan kengerian menjadi nyata. Malam ini, aku akan membisikkan padamu sebuah kisah nyata yang menginspirasi puluhan film, buku, bahkan menjadi legenda urban sebuah rumah yang menyimpan luka, darah, dan arwah yang tak pernah tenang. Ini adalah kisah dari Amityville. Tahun 1974, kota kecil Amityville di Long Island, New York, adalah tempat yang tenang. Rumah-rumah bergaya kolonial berjajar rapi, anak-anak bermain di halaman, dan tetangga saling menyapa dengan senyuman. Namun di antara rumah-rumah itu, ada satu yang menyimpan kisah kelam, 112 Ocean Avenue. Rumah berwarna putih dengan dua jendela di loteng yang menyerupai mata, seolah sedang mengawasi siapapun yang lewat. Rumah itu akan menjadi saksi bisu dari pembantaian brutal dan kemudian pusat dari salah satu fenomena supranatural paling terkenal di Amerika. Tanggal 13 November 1974, polisi menerima laporan mengejutkan. Satu keluarga ditemukan tewas, dibunuh di tempat tidur mereka, satu persatu. Keluarga DeFeo, terdiri dari Ronald DeFeo Sr. adalah sang ayah, Louis DeFeo adalah sang ibu, dan 4 anak mereka, Dawn, Allison, Mark, dan John Matthew. Seluruhnya ditembak dengan senapan laras panjang. Tak ada tanda-tanda perlawanan. Semua korban ditemukan tertelungkup, seolah sedang tidur. Yang mengejutkan, pelaku pembantaian adalah anak sulung mereka sendiri, Ronald Butch DeFeo Jr. Butch mengaku, awalnya ia mendengar suara-suara di rumah itu. Suara yang memerintahkannya untuk membunuh. Suara itu katanya berasal dari dalam dinding rumah. Setahun setelah pembantaian, rumah itu dijual dengan harga murah. Sebuah keluarga muda, George dan Kathy Lutz, bersama 3 anak mereka, memutuskan untuk membeli rumah itu. Mereka tahu tentang pembunuhan itu, tapi mereka pikir itu hanya masa lalu, dan kita bisa mulai hidup baru di sini. Namun, hanya 28 hari setelah mereka pindah, mereka melarikan diri dari rumah itu karena apa yang mereka alami tak bisa dijelaskan dengan logika. Suara langkah kaki tengah malam, aroma busuk dari ruang bawah tanah, pintu yang terbuka sendiri. Anak mereka, Missy, berbicara dengan teman imajiner bernama Jody, yang ternyata bukan anak kecil biasa, tapi sesosok entitas jahat berbentuk babi bermata merah. George bangun setiap malam pukul 3:15 pagi, waktu yang sama saat pembunuhan keluarga DeFeo terjadi. Ia mulai berubah, lebih pemarah, terobsesi dengan api, dan bahkan mendengar suara-suara yang memintanya untuk mengorbankan darah. Setiap malam di rumah itu, ketenangan berganti dengan kengerian. George dan Kathy Lutz, yang awalnya mengira mereka hanya akan menghadapi trauma psikologis, mulai sadar ini lebih dari sekadar perasaan tidak nyaman. Ini adalah teror nyata. Salah satu gangguan pertama yang mereka alami adalah bau menjijikkan yang tiba-tiba muncul di beberapa sudut rumah. Bau itu seperti daging busuk yang membusuk, sangat tajam sampai membuat mereka mual. Di kamar mandi, air berubah warna menjadi hitam pekat seperti tinta. Dari lubang-lubang udara dan selah dinding mulai keluar lendir lengket berwarna hijau yang seolah-olah merayap dan tumbuh sendiri. Pembersih rumah profesional pun tidak mampu mengatasi hal ini. Lendir itu seperti makhluk hidup. Putri mereka, Missy, yang masih kecil, sering duduk sendirian di kamar, berbicara sendiri. Ketika Kathy bertanya, ia menjawab dengan polos, "Aku lagi bicara sama Jody. Dia babi besar, matanya merah, dan bisa terbang lewat jendela."
Awalnya George mengira itu hanya khayalan anak kecil. Namun pada suatu malam ia melihat sepasang mata merah menyala menatap dari balik jendela kamar misi. Ketika ia lari keluar, tidak ada siapa-siapa. Tapi tanah di bawah jendela tampak seperti baru diinjak-injak hewan besar. Beberapa malam kemudian, Kathy merasa kasurnya berguncang sendiri. Ia bangun dan melihat tempat tidurnya seperti sedang didorong oleh kekuatan tak terlihat. Suatu malam, mereka bahkan menemukan kasur anak mereka terguling sendiri dan anak-anak menangis ketakutan. Tidak ada angin, tidak ada gempa, tapi semua benda bergerak, bergetar. Seperti ada gempa di satu ruangan saja. George Lutz makin hari makin aneh. Ia terus merasa kedinginan. Meskipun rumah dipanaskan, ia jadi obsesif dengan perapian, menghabiskan waktu berjam-jam di depannya, menyalakan api terus-menerus, menatap bara seolah ia melihat sesuatu. Ia juga menjadi cepat marah, sering mengurung diri, bahkan mulai tidur di ruang bawah tanah, tempat yang paling gelap dan pengap, dan konon paling berhantu. Tiap malam, terdengar langkah kaki berat dari lantai atas, seolah ada seseorang berjalan bolak-balik, walau semua anak sedang tidur. Kadang, terdengar geraman binatang dari loteng, atau suara pintu terbanting sendiri. Kathy pernah terbangun karena merasa ada yang menarik rambutnya. Saat ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam berdiri di sisi tempat tidur, dan wajah George terlihat bukan seperti suaminya, melainkan seperti wajah setan. Di ruang bawah tanah, George menemukan ruang rahasia kecil, tertutup oleh dinding palsu. Warnanya merah menyala, berbau menyengat, dan hewan peliharaan mereka menolak mendekatinya. Ruangan itu tidak tercatat di denah rumah, dan para ahli spiritual percaya itu adalah pintu gerbang ke neraka. Rumah itu bukan sekadar berhantu. Rumah itu adalah wadah kegelapan, tempat entitas jahat bersembunyi dan tumbuh. Dan keluarga Lutz adalah korbannya berikutnya. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang bukan berasal dari dunia kita, sahut Lorraine Warren. Ketika keluarga Lutz merasa bahwa mereka hampir kehilangan kendali atas kenyataan, mereka memutuskan untuk mencari bantuan paranormal. Dan dari sinilah nama Ed dan Lorraine Warren mulai dikenal luas oleh publik. Pasangan suami istri ini bukan orang sembarangan. Ed adalah demonolog dan mantan tentara AL. Lorraine adalah seorang memiliki indera keenam yang bisa melihat dan merasakan entitas dari dunia lain. Mereka telah menangani puluhan kasus supranatural, tapi kasus Amityville akan menjadi yang paling kontroversial sepanjang karier mereka. Pada tahun 1976, Ed dan Lorraine datang ke 112 Ocean Avenue bersama tim penyelidik spiritual lainnya. Mereka membawa peralatan kamera inframerah, sensor suhu, dan alat perekam suara. Setelah masuk ke rumah, Lorraine langsung terdiam. Wajahnya pucat dan tangannya bergetar. Tempat ini penuh dengan energi kematian. Ada kegelapan yang menempel di dindingnya. Di ruang bawah tanah, dekat ruang merah, Lorraine mengaku melihat entitas iblis mengintai dari balik tembok. Sosok itu besar, hitam, dan matanya menyala seperti bara. Salah satu bukti paling terkenal dari penyelidikan ini adalah sebuah foto yang diambil oleh kamera otomatis malam hari. Di foto itu terlihat sosok anak laki-laki kecil berdiri di lorong lantai atas dengan mata putih menyala. Padahal, semua anak keluarga Lutz tidak ada di rumah saat itu. Banyak yang percaya itu adalah roh salah satu anak keluarga DeFeo, korban pembunuhan di tahun 1974. Foto itu kini dianggap sebagai salah satu bukti penampakan hantu paling terkenal dalam sejarah paranormal. Ed Warren
melakukan sesi pengusiran roh, eksorsisme sederhana. Tapi entitas dalam rumah itu terlalu kuat untuk dipindahkan sepenuhnya. Rumah ini tidak hanya dihuni oleh arwah gentayangan. Ini adalah sarang tempat berkembangnya kekuatan jahat. Lorraine memberi peringatan keras kepada siapapun yang ingin tinggal di sana. Jangan pernah mencoba tinggal di tempat ini terlalu lama. Jika tidak, kalian akan kehilangan akal dan jiwa kalian. Dalam salah satu meditasi spiritualnya, Lorraine mengaku melihat pengulangan pembunuhan keluarga DeFeo, tapi wajah sang pembunuh terus berubah. Terkadang itu adalah Ronald DeFeo Jr., tapi kadang ia melihat bayangan George Lutz sendiri. Apakah rumah itu mencoba mengulangi tragedi yang sama? Ed dan Lorraine menyimpulkan bahwa rumah 112 Ocean Avenue telah menjadi tempat portal energi negatif yang terbuka, mungkin akibat okultisme, ritual masa lalu, atau peristiwa traumatis seperti pembunuhan brutal. Energi ini menarik roh-roh dan entitas jahat dari dimensi lain dan menjadikan rumah itu sebagai tempat berkumpulnya iblis dan arwah tak tenang. Tapi, benarkah demikian? Ataukah semua ini hanyalah sebuah kebohongan besar? Setelah 28 hari hidup dalam ketakutan tanpa henti, George dan Kathy Lutz membuat keputusan besar. Mereka harus meninggalkan rumah itu malam itu juga. Kami tidak bisa bertahan satu malam lagi. Kami akan mati kalau kami tinggal, kata George Lutz. Malam itu, seperti biasa, terasa mencekam. Tapi kali ini berbeda. Lebih gelap, lebih dingin, lebih sunyi. George bangun tengah malam, mendengar teriakan dari anak-anaknya. Kathy merasakan tangan tak terlihat mencekik lehernya saat sedang tidur. Benda-benda berterbangan dari dinding, suara lolongan muncul dari ruang bawah tanah, dan bau daging busuk memenuhi seluruh rumah. Tanpa sempat membawa pakaian atau barang-barang, keluarga Lutz kabur keluar rumah hanya dengan baju tidur yang melekat di tubuh. Mereka meninggalkan rumah selamanya. Setelah kabur dari Amityville, keluarga Lutz menginap di hotel murah. Namun, teror tidak langsung berhenti. George mengaku sering bermimpi buruk, mendengar suara ketukan di pintu hotel di tengah malam, dan kadang melihat sosok mirip Jody berdiri di lorong hotel. Namun secara perlahan, gangguan itu mulai berkurang. Mereka pun mulai yakin bahwa sumber teror benar-benar berasal dari rumah 112 Ocean Avenue. Anak-anak mereka mengalami trauma berat, sulit tidur, dan takut pada malam hari selama bertahun-tahun. Missy bahkan sempat kehilangan kemampuan berbicara selama beberapa bulan. Kathy, sang ibu, mengalami mimpi buruk berulang dan sering melihat sosok anak laki-laki penuh darah dalam cerminnya. George pun dilanda depresi dan paranoia, merasa terus diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak lama setelah melarikan diri, kisah mereka menarik perhatian media. Beberapa pihak menuduh mereka menciptakan cerita ini untuk mencari keuntungan finansial. George dan Kathy akhirnya menggugat penerbit buku dan sutradara film yang diduga mengeksploitasi kisah mereka. Tapi mereka juga menerbitkan kisah mereka sendiri melalui buku berjudul The Amityville Horror, yang kemudian menjadi bestseller dan diadaptasi ke film horor ikonik. Tapi, satu hal yang tidak berubah, mereka tidak pernah kembali ke rumah itu. Setelah keluarga Lutz pergi, rumah itu berpindah tangan beberapa kali. Penghuni baru mengaku tidak mengalami gangguan supranatural, namun sebagian dari mereka tetap merasa tidak nyaman tinggal di sana. Rumor menyebar bahwa pihak berwenang dan pemerintah daerah sengaja menutupi kejadian mistis demi menjaga citra lingkungan perumahan tersebut. Keluarga Lutz pergi, tapi misteri tetap tinggal di balik dinding rumah Amityville.
Apakah kisah Amityville benar-benar terjadi atau sekadar kisah horor yang terlalu sempurna untuk jadi kenyataan? Setelah buku The Amityville Horror terbit dan filmnya sukses besar, dunia terbelah dua. Ada yang percaya sepenuh hati, dan ada yang mencibir kisah itu sebagai penipuan besar-besaran. Beberapa tahun setelah publik heboh dengan kisah ini, muncul laporan dari William Weber, pengacara Ronald DeFeo Jr., yang mengaku bahwa ia dan keluarga Lutz merancang cerita horor ini sambil minum anggur merah bersama. Kami duduk semalaman, menyusun ide untuk cerita yang menjual. Kami ingin membantu kasus DeFeo dan membuat uang, kata William Weber. Weber mengklaim bahwa kisah hantu itu adalah bagian dari strategi hukum untuk membuktikan bahwa DeFeo mengalami gangguan jiwa saat membunuh keluarganya. Namun, George dan Kathy membantah keras tuduhan ini. Mereka bersumpah bahwa pengalaman mereka nyata dan bukan rekayasa. Beberapa jurnalis dan penulis skeptis seperti Rick Moran dan Stephen Kaplan melakukan investigasi independen. Mereka menemukan sejumlah kejanggalan. Tidak ada laporan polisi mengenai kejadian aneh saat keluarga Lutz tinggal di sana. Cuaca tidak menunjukkan kondisi ekstrem seperti yang digambarkan dalam cerita. Tidak ada bukti dokumentasi foto atau suara selama 28 hari tinggal mereka, kecuali yang diambil oleh tim Warren setelahnya. Namun, beberapa detektif dan saksi lainnya juga menyatakan pengalaman aneh di rumah tersebut setelah keluarga Lutz pergi. Film The Amityville Horror tahun 1979 sukses besar secara komersial. Tapi adaptasi yang terlalu dramatis membuat banyak orang menganggap kisah aslinya hanyalah fiksi yang dilebih-lebihkan. Film sequel dan reboot yang bermunculan malah membuat narasi semakin kabur. Mana yang fakta dan mana yang fantasi. Meski banyak tuduhan pemalsuan, tetap ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Foto anak kecil bermata putih yang tertangkap kamera. Cerita dari Ed dan Lorraine Warren yang bersumpah bahwa energi di rumah itu adalah salah satu yang tergelap yang pernah mereka hadapi. Kenyataan bahwa keluarga Lutz tidak pernah kembali ke rumah itu, bahkan ketika ditawari kesempatan media besar. Jadi, pertanyaannya masih menggantung, apakah The Amityville Horror adalah kisah nyata tentang teror dari dunia lain, atau hanya produk sempurna dari imajinasi, trauma, dan kebutuhan finansial. Bahkan setelah rumah itu dijual, direnovasi, dan diubah alamatnya, bayangannya tetap menghantui dunia. Kisah The Amityville Horror tidak hanya menjadi legenda lokal di New York. Ia telah menjelma menjadi simbol horor dunia, sama terkenalnya dengan Annabelle, Falak, atau Rumah Winchester. Selain film, kisah ini telah menghasilkan buku asli karya J. Anson, terjual jutaan kopi, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Buku bantahan dan investigasi skeptis seperti karya Stephen Kaplan, dokumenter dari Discovery, History Channel, Netflix, hingga YouTube menjadikan Amityville sebagai studi kasus supranatural paling terkenal di abad ke-20. Banyak orang yang mengaku mengalami gangguan mimpi dan rasa takut berlebihan setelah menonton atau membaca kisah Amityville. Beberapa rumah dengan arsitektur mirip jendela mata, seperti rumah 112 Ocean Avenue, juga mengalami stigma horor. Pemilik baru rumah itu bahkan mengubah bentuk jendelanya dan mengganti nomor alamat agar tidak terus dikaitkan dengan kutukan masa lalu. Kisah ini telah menjadi ambiguitas budaya, di mana kita tahu bisa jadi ini rekayasa, tapi tetap merasa merinding saat mendengarnya. Dan meskipun kalian percaya atau tidak, kisah ini akan terus hidup dalam film, dalam mimpi buruk, dalam bisikan. Rumah itu mungkin kini sunyi,
Tapi ingatlah, kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu penghuni berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah panjang tentang The Amityville Horror di channel Bisikan Horor. Jika kalian merasakan bulu kuduk merinding atau suara ketukan di malam hari, jangan panik, jangan tengok ke belakang. Mungkin itu hanya angin malam atau sesuatu dari Amityville yang ikut mendengarkan bersama kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam, dan jangan lupa mengunci pintu. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.